Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sukses, apa kabar kamu hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terutama juga untuk orang-orang yang kita sayangi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena sehat itu adalah bagian penting yang paling utama supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar, kemudian bisa berbagi kebermanfaatan ke banyak orang. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang menabung. Menabung itu ada yang menyisihkan, ada yang menyisahkan. Kamu bagian mana? Bagian menyisihkan atau menyisakan? Nah, hari ini kita akan membahas next step dari bagian menabung. Tapi sebelum itu saya pengen nanya dulu nih buat kamu yang menonton. Kamu termasuk orang yang akan menabung atau sudah menabung tapi belum konsisten? Atau yang ketiga, kamu adalah penabung atau sudah menabung yang konsisten setiap tahunnya? Jawab di kolom komentar ya. Nah, sebagai orang yang sudah menabung, jadi saya kurang lebih itu 16 tahun sudah menabung. Menabung itu menjadi sebuah kewajiban gitu. Jadi setiap tahunnya harus menabung, setiap harinya harus menabung. Itu prinsip yang selalu saya lakukan gitu ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas atau sharing terkait apa sih hal-hal yang kita butuhkan saat kita memulai untuk menabung. Dan hal yang paling pertama itu adalah niat. Sering ya kita dengar segala sesuatunya itu pasti dimulai dengan niat. Nah, jadi begitupun dengan menabung. Kita harus memiliki niat di awal. Jangan sampai ketika kita sudah memulai untuk menabung, di tengah-tengah kita gak bisa menabung lagi gitu ya. Di tengah-tengah kita udah lupa, kemudian gak dilanjutin lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Niatkan diri untuk menabung dan selalu istiqomah. Kayak gitu ya teman-teman semua. Hal yang kedua itu adalah tentang membuat financial planning atau perencanaan keuangan. Fungsinya untuk apa sih Kak? Supaya kita tahu nih, kita tuh dalam sebulan itu nge-spend atau menghabiskan berapa banyak uang dari total pendapatan yang kita miliki. Jadi kita harus tahu nih, kita catat dulu pendapatan kita berapa, kemudian pengeluaran kita berapa, baru di antara itu kita bisa berapa ya uang yang harus saya tabung gitu. Minimal ataupun maksimal nominal yang bisa kita tabung setiap bulan atau setiap hari atau setiap minggunya. Supaya apa? Supaya balance antara pengeluaran dan pendapatan dan yang kita tabung. Karena jangan sampai ketika kita sudah menyiapkan dana untuk tabungan, ternyata pengeluaran kita tuh lebih banyak gitu. Pengeluaran kita tuh nggak dari biasanya gitu, karena kita nggak punya plan. Alhasil kita minjem sana sini. Jadi kan kayak percuma aja kita punya tabungan tapi habis untuk membayar utang. Hal yang ketiga itu adalah membuat tujuan dalam menabung. Nah, contoh nih kalau saya dulu punya tabungan, punya celengan teman-teman semua. Itu ada 4. Ada dana pendidikan, ada dana darurat, ada dana untuk beli emas, dan ada untuk dana jalan-jalan. Kok bisa punya banyak sih Kak? Tentunya sudah melewati perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih 16 tahun, makanya baru bisa sampai segini gitu ya. Next kamu juga pasti bisa. Nah, jadi celengan ini itu udah saya labelin masing-masing gitu. Yang ini untuk dana pendidikan, yang ini untuk dana jalan-jalan, yang ini untuk beli emas, dan yang ini untuk dana darurat. Supaya apa sih Kak kita punya tujuan menabung? Supaya uang yang kita simpan itu pas porsinya, pas tujuannya. Kak, boleh nggak kalau menabung itu ya udah nabung aja? Untuk di awal boleh banget untuk mendisiplinkan diri supaya kita mulai menabung. Tapi saran saya, walaupun dan meskipun baru dimulai, tetap tentukan tujuannya. Karena saya sudah pernah mengalami menabung tanpa tujuan. Itu tuh ujung-ujungnya dan akhir-akhirnya malah dibuat jajan bareng teman-teman gitu kan ya. Karena saya dulu punya kebiasaan nabung itu setiap hari. Dan setiap akhir bulan itu biasanya saya buka
Alhasil malah saya jalan-jalan sama teman saya. Jadi uangnya tuh habis untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah menentukan target tercapainya. Kira-kira nih contoh ya, kalau misalkan kita udah ketemu pendapatan kita tuh sekian dalam sebulan, pengeluaran kita tuh sekian dalam sebulan. Kemudian dana yang kita sisipkan untuk tabungan itu sekian. Nah, kita punya tujuan menabung nih, yaitu ganti handphone baru misalkan. Ganti handphone baru ini kita harus tahu harganya berapa. Misal harganya tuh 2.500.000 dan dana yang kita sisihkan untuk menabung itu ada 200.000. Artinya kita butuh 13 bulan untuk bisa mencapai target membeli handphone baru. Kenapa sih kita harus menentukan target tercapainya itu kapan? Supaya kita bisa lebih semangat sebenarnya gitu ya. Bisa lebih semangat untuk cepat-cepat mencapainya. Misal kalau kita udah nge-spend nih 200.000 tiap bulannya, tahu-tahu dalam 1 bulan ternyata masih ada uang sisa dari planning keuangan itu gitu. Kan itu bisa kita masukin dan target kita akan segera tercapai. Nah, itu tadi ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan atau terapkan ketika ingin memulai untuk menabung. Nah, tentunya itu kan ada pendapatan, ada pengeluaran, kemudian ada yang dana disisihkan. Terus Kak, kalau misalkan saya belum dapat gaji, teman-teman nggak apa-apa belum dapat gaji, tapi kan teman-teman masih mendapatkan dana bantuan dari orang tua atau dana kewajiban dari orang tua tiap hari, tiap minggu atau tiap bulannya. Jadi itu bisa digunakan atau dianggap sebagai pendapatan teman-teman semua. Silahkan like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kamu. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kami juga dari tim Positif Sukses Muda lebih semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.